Dan melihat dari kebijakan geopolitik yang ada ini, bagaimana Anda melihat dampak kebijakan Trump terhadap pasar modal Indonesia dalam jangka pendek dan menengah, mengingat bahwa Trump memang sedang menunda 90 hari untuk bea impor kepada sejumlah negara? Oke, jadi menurut saya pasar modal Indonesia khususnya saham masih akan volatile ya dalam jangka pendek maupun menengah. Ini karena US dan China masih saling balas-balasan ya. US naikin tarif untuk barang-barang China dan sebaliknya China juga membalas naikin tarif untuk barang-barang Amerika. Nah, karena perang tarif ini, saya melihat investor tuh malah jadi jualin obligasi Amerika. Dan akibatnya yang kita lihat itu yield 10 tahun obligasi Amerika itu naik. Untuk yang belum familiar, yield ini tuh menentukan berbagai hal ya. Mungkin mulai dari bunga kredit rumah, lalu kupon obligasi korporasi, dan juga itu yield dari obligasi negara berkembang seperti Indonesia. Itu dibandingkan terhadap yieldnya 10-year treasury gitu. Nah, lalu di sisi lain kita juga lihat seperti belakangan ini dan seperti pada masa kepresidenan pertama Trump, dia itu tipe orang yang suka flip-flop atau berubah pikiran gitu. Nah, suka nggak suka, pasar modal Indonesia tuh akan berfluktuasi kalau keputusan Trump berubah-ubah. Jadi bisa jadi hari ini dia bilang, oke, tarif ditunda 90 hari gitu. Tapi besok tiba-tiba dia bilang, oke, tarif berlaku lagi nih karena ya alasan apapun gitu. Oke, jadi bisa dibilang Trump ini memang cukup labil dalam membuat kebijakan begitu ya. Nah, Betul. di tengah kayak flip-flop ataupun volatilitas dari kebijakan Trump sendiri, mana sih Pak sektor yang paling rentan atau mungkin paling diuntungkan di pasar modal RI terhadap kebijakan Trump terhadap tarif dagangnya begitu? Mitra dagang. Kalau kita lihat data, ekspor Indonesia ke Amerika itu paling banyak pakaian, sepatu, mesin dan elektronik sama minyak kelapa sawit. Nah, jadi kalau barang-barang ini dikenakan tarif sama Amerika, tentu harganya otomatis akan naik kan di Amerika. Nah, kalau harganya naik, jumlah orang-orang atau perusahaan-perusahaan Amerika yang mau membeli barang ini akan semakin sedikit. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah perusahaan-perusahaan Indonesia yang membuat barang-barang ini omsetnya akan turun. Nah, perusahaan Indonesia tuh nggak bisa sesimpel ya udah jual aja ke negara lain. Kita harus sadar kalau kebijakan tarif Trump ini itu kan mengganggu perekonomian seluruh dunia ya. Kalau negara-negara lain itu ekonominya sedang melemah gitu, mereka bukan di posisi yang bisa menerima barang-barang dari Indonesia gitu. Di sisi lain gitu, bahkan ekspor besar Indonesia lainnya tuh seperti kayak batu bara, karet, dan furniture itu juga bisa menurun gitu kalau perekonomian negara-negara lain tuh terganggu gitu. Nah, di sisi lain, Pak Prabowo juga mengatakan kalau beliau tuh ingin supaya kuota impor dihapus dan aturan TKDN, tingkat komponen dalam negeri, itu dibuat lebih fleksibel. Nah, ini bisa membuat barang-barang impor semakin mudah masuk ke Indonesia. Dan kalau barang impor tuh banyak di Indonesia, bisa aja orang-orang Indonesia lebih memilih untuk membeli produk impor karena lebih murah, lebih bagus, atau alasan lainnya. Ini akan membuat produsen lokal omsetnya makin tertekan karena produknya itu kalah bersaing dengan produk impor. Baik, jadi secara general sebetulnya seberapa besar pengaruh ketidakpastian global ini terhadap minat investor retail di Indonesia? Oke, kalau di Makmur sendiri sih minat investor retail terhadap investasi sih masih terus meningkat ya. Hal ini bisa terlihat dari aset under management atau AUM Makmur yang sudah tumbuh lebih dari 2 kali lipat dalam setahun terakhir. Justru di masa seperti ini nih, saat pasar saham sedang sangat volatile, orang-orang tuh cenderung akan lebih mencari produk investasi yang lebih stabil, seperti reksadana pendapatan tetap atau reksadana pasar uang. Jadi apakah Makmur ini melihat bahwa peminat masyarakat terhadap investasi sektor retail di Indonesia itu lebih banyak begitu di aplikasi Makmur sendiri? Iya, jadi tuh kebutuhan akan investasi tuh akan selalu ada dan akan meningkat. Oke, sejauh ini bagaimana strategi komunikasi yang telah ditetapkan atau diterapkan oleh Makmur, mengingat kan banyak juga investor Indonesia di sektor retail ini yang mungkin yang belum mendiversifikasikan portofolionya. Ini seperti apa? Jadi kalau investor retail yang all in di saham sih sekarang udah pasti lagi nggak bisa tidur ya, lagi susah tidur lah gitu. Tapi kalau investor yang mayoritas asetnya tuh ada di reksadana pendapatan tetap atau reksadana pasar uang, mereka masih bisa tidur nyenyak karena indeks obligasi pemerintah dan indeks obligasi korporasi tuh masih cukup stabil ya sampai saat ini.
Nah, kebetulan kebanyakan dari investor makmur tuh mayoritas asetnya di reksadana pendapatan tetap. Jadi sampai sekarang sih masih aman sih, belum ada kepanikan atau sentimen negatif gitu. Oke, tapi kira-kira ada nggak peluang yang baik bagi investor yang justru memang melakukan diversifikasi pada portofolionya? Seperti apa? Nah, justru di momen seperti ini nih, investor yang fokus melakukan diversifikasi portofolio, mereka punya potensi tuh untuk meraup keuntungan besar dalam jangka panjang. Ini karena mereka masih punya peluru yang bisa ditembakin ke saham-saham yang harganya lagi terdiskon besar-besaran gitu. Ini kenapa Makmur tuh selalu menyarankan kepada nasabahnya untuk melakukan diversifikasi portofolio. Supaya kalau momen seperti ini datang, mereka bisa melakukan rebalancing portofolio dan membeli saham-saham di harga murah gitu. Nah, Benjamin Graham, gurunya Warren Buffett, dia tuh pernah mengatakan, the essence of investment management is the management of risk, not the management of returns. Kalimat ini itu artinya adalah inti dari manajemen investasi itu adalah manajemen risiko, bukan manajemen returns.